Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang kedua, alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pertemuan ini, atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita setelah mematikan kita sementara. Oleh karena itu ada syariat untuk membaca doa ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali membangunkan kita. Karena tidur itu dikatakan oleh para ulama adalah al-mautus shaghir, kematian kecil. Kalau kematian besar, tidur tapi enggak bangun lagi. Bapak dan ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu gantian nanti ngomongnya nggih. Biar majelisnya tidak ada dua. Jadi mung saya yang ngomong atau ibu-ibu yang ngomong. Kalau ibu-ibu masih ingin ngomong, maka silahkan, gak apa-apa, saya tunggu. Biar suaranya gak tumpuk. Ini sudah mepet ini. Sudah. Suara saya nyampe ke jamaah ibu-ibu tidak ini? Alhamdulillah, nyampe. Kurang keras. Kayak begini kerasnya. Oh gitu, Masya Allah. Akhirnya untuk menghibur hati karena sedih, ngobrol satu dengan yang lain. Baik. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita masih berada di muqaddimatul muallif, pendahuluan ya, muqaddimah oleh penulis yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dari buku beliau Ad-Durra Al-Mukhtasarah fi Mahasiniddin Al-Islami. Beliau mengatakan bahwasannya mengetahui ilmu tentang keindahan agama Islam
itu memiliki beberapa faedah yang sangat berharga, yang seyogyanya bagi kita untuk semangat di dalam mempelajari tentang keindahan agama kita, yaitu agama Islam. Yang pertama, annal ishtighala fi hadzal mawdu' alladhi huwa asyraful mawdu'ati wa ajalluha min afdalil a'malis salihah. Yang pertama, bahwasanya menyibukkan diri kita untuk mempelajari pembahasan ini, yaitu keindahan agama Islam, itu merupakan sesuatu yang sangat mulia. Itu merupakan amal soleh yang paling utama, kata beliau. Fama'rifatuhu wal bahthu anhu wat-tafkiru fihi wa suluku kulli tariqin yahsulu ila ma'rifatihi khairu ma syaghala al-'abdu bihi nafsahu. Kemudian kata beliau, mengetahui, mengenali, membahas, memikirkan serta menempuh segala cara yang dengan cara-cara itu kita bisa mengetahui dengan baik tentang keindahan agama Islam ini, itu kata beliau sesuatu yang paling baik dari kesibukan untuk diri kita. Jadi kalau mau cari kesibukan yang bermanfaat, maka sibukkan diri dengan mempelajari keindahan agama Islam. Wal waqtu alladhi tunfiquhu fi dzalik huwal waqtu alladhi laka la 'alaik. Dan waktu yang telah kita korbankan untuk mempelajari tentang keindahan Islam itu adalah sesuatu atau waktu yang akan menjadi hujjah bagi kita, bukan malah menghujat kita. Maksudnya, tatkala nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita ditanya oleh Allah masing-masing tentang waktu kita. Karena waktu itu adalah nikmat. Allah pasti akan tanya, kau gunakan apa nikmat waktu yang telah aku berikan kepadamu? Kita mengatakan, ya Allah, aku gunakan waktuku diantaranya adalah untuk mempelajari tentang keindahan syariatmu ya Allah. Maka kata beliau, maka ini disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk pemanfaatan waktu yang baik. Itu maksud beliau. Kemudian yang kedua, anna ma'rifatan ni'am wa tahaddusu biha qad amara Allahu bihi wa rasuluhu. Yang kedua, kita mempelajari ilmu tentang keindahan agama Islam ini serta at-tahaddus biha, menceritakan ya kepada manusia, menyampaikan tentang keindahan Islam ini kepada manusia atau menunjukkan tentang keindahan Islam ini kepada umat manusia, maka ini adalah sesuatu yang telah Allah perintahkan dan juga diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dalam surat apa itu? Ad-Duha. Adapun terhadap nikmat Rabbmu, memang para ulama tafsir mereka berselisih. Tapi perselisihan ini bukan perselisihan yang saling bertolak belakang antara satu dengan yang lain. Ya, perselisihan ini disebut oleh para ulama dengan istilah ikhtilaf at-tanawwu'. Perselisihan yang tidak saling bertentangan dengan antara satu dengan yang lain. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, nikmat di sini maksudnya satu, kenabian. Maksudnya apa? Ya, sampaikan, nyatakan ya tentang kenabianmu itu, tunjukkan, tampakkan kepada manusia. Yang kedua, Al-Quran. Nikmat di sini adalah nikmat Al-Quran. Maksudnya apa? Sampaikan Al-Quran itu kepada manusia sehingga mereka mengerti tentang apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah nikmat secara umum. Namun pendapat yang mendekati kepada kebenaran adalah pendapat yang ketiga.
Karena di sana ada kaidah sebuah lafadz mufrad apabila bersambung mudhaf maka maknanya itu umum. Nikmat, nikmati rabbika itu mudhaf dan mudhafun ilaih dalam bahasa Arab, maka dalam kaidah disebutkan bahwasanya itu maknanya adalah umum, mencakup semua nikmat. Maka nikmat apa saja yang telah Allah berikan kepada kita, hendaknya kita tampakkan pengaruh nikmat itu, ya, pengaruh dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita nikmat harta, maka gunakan. Apa pengaruhnya? Kita gunakan untuk sedekah, ya, kita gunakan untuk membeli baju yang mungkin bagus, begitu dikatakan bagus, ya, meskipun tidak banyak, jangan borong satu toko, ya, satu begitu, sehingga orang melihat, oh bajunya bagus ya, bukan untuk pamer, bukan, tapi untuk memperlihatkan ini loh nikmat yang telah Allah berikan kepadaku, ya, sehingga aku bisa beli baju ini, ya, karena Allah itu senang apabila, ya, asar atau pengaruh dari nikmatnya itu ditampakkan, ya, atau diceritakan kepada orang lain dengan syarat orang yang amanah, orang yang dapat dipercaya, orang yang kita kalau cerita tentang nikmat yang kita dapatkan tersebut, orang itu tidak hasad. Jadi tidak semuanya diceritakan kepada, tidak setiap nikmat itu diceritakan kepada semua orang. Lihat-lihat dulu, ini kira-kira dia hasad apa tidak, benci apa tidak, ya. Tapi kalau dia teman kita, ya, dan dia selalu mendukung kita, ya, respect dengan kita, dia juga sering cerita dengan kita, kita pun cerita dengan dia, maka tidak ada masalah. Nah, kemudian wa huwa min akbaril a'mali shalihah, dan ini termasuk amal soleh yang paling besar. Wala syakka annal bahsa fi hadza i'tirafun wa tahaddusun wa tafakkurun fi ajalli ni'amihi subhanahu ala ibadihi. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya membahas masalah ini merupakan pengenalan serta tafakur itu memikirkan, ya, tahadus itu menyampaikan, menceritakan pada orang lain. Ini termasuk, ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang termasuk paling agungnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Apa itu? Wa huwa dinul islami alladzi la yaqbalu Allahu min ahadin dinan siwah, yaitu agama Islam. Kita ceritakan kepada teman kita, kepada orang-orang, alhamdulillah Allah telah berikan kepada saya nikmat Islam. Islam itu kayak apa? Islam itu begini dan begitu, diceritakan. Kita sampaikan kepada dia keindahan-keindahannya, ya. Sehingga dengan begitu secara tidak langsung orang itu akan semakin tertarik dengan Islam, atau yang kafir pun bisa masuk Islam karena penyampaian yang kita sampaikan tadi seputar Islam. Jadi betul-betul kita tahu Islam itu seperti apa, ya. Betul-betul kita bisa cerita Islam itu ternyata agama yang sangat indah. Tidak sekedar masuklah kamu ke dalam Islam. Orang itu pasti akan memikirkan istimewanya apa sih kalau masuk ke dalam agama Islam. Kalau kita bisa cerita tentang keindahan Islam ini, maka orang itu akan tertarik hatinya, karena Islam itu datang sesuai dengan fitrahnya manusia. Apalagi kalau fitrahnya manusia ini masih selamat, belum terkontaminasi, maka otomatis dia akan tertarik dengan agama Islam. Kemudian fayakunu hadza tahaddutsu syukran lillah, maka menceritakan nikmat ini merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wastida'un lil mazid min hadhihi ni'mah, sekaligus merupakan istidah itu harapan agar nikmat itu semakin bertambah. Karena Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau syukuri nikmatku, maka tak tambah. Sehingga nikmat apa saja yang telah Allah berikan kepada kita, kemudian kita mensyukurinya, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu langgeng pada diri kita dan bahkan akan ditambah dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Enak.
Tapi kalau dikufuri, maka inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, untuk menguatkan keimanan kita. Ya, apalagi iman itu butuh untuk dijaga dengan baik. Kalau bisa sih jangan turun, naik terus. Maka salah satu sarana untuk menguatkan keimanan kita dengan mempelajari tentang keindahan Islam. Maka iman itu akan semakin mengakar kuat di dalam dada kita. Makanya beliau mengatakan di sini, annan nasa yatafawatuna fil imani wa kamalihi tafawutan aziman. Sesungguhnya manusia itu bertingkat-tingkat dalam masalah keimanan dan kesempurnaan imannya dengan tingkat yang luar biasa. Imannya Abu Bakar tidak sama dengan imannya kita, jauh. Imannya para sahabat beda dengan imannya kita. Makanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala memuji para sahabatnya, ya, membuat perbandingan antara sahabat beliau dengan yang lainnya adalah semisal kita berinfak sebesar gunung Uhud emas. Sahabat hanya satu sok satu sok emas, katakanlah 2,5 kilogram emas. 2,5 kilogram dibanding gunung Uhud. Kata Nabi, pahalanya gak bisa menandingi infaknya para sahabat. Wala nasifahu, meskipun setengahnya. Setengahnya 2,5 kilo berapa? Katakanlah 3 kilo, setengahnya 1,5 kilo. 1,5 kilo pun masih besaran para sahabat. Ini diantara dalil yang menunjukkan keutamaan para sahabat ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in. Jadi iman itu diakui atau tidak berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Tingkat keimanan seseorang itu berbeda-beda. Maka kata Syekh, wa kullama kana al-'abdu a'rafa bi hadzal din wa ashadda ta'dhiman lahu wa sururan bihi wa ibtihajan kana akmala imanan. Maka setiap kali seorang hamba itu lebih mengenal tentang agamanya, lebih mengagungkan agamanya, dan lebih senang serta bahagia dengan agamanya karena dia mengenalnya, karena akmala imanan, maka dia akan menjadi hamba yang paling atau lebih sempurna imannya. Jadi Islam itu semakin kita kenal, semakin menguatkan keimanan kita. Wa as-sahha yaqinan, dan akan menyebabkan keyakinan yang kuat di dalam diri kita. Jadi benar-benar Islam itu agama yang tidak ada tandingannya. Ya. Kemudian fa innahu burhanun ala jami'i usulil iman. Karena sesungguhnya itu semuanya merupakan petunjuk kepada seluruh pokok-pokok keimanan. Jadi intinya, tatkala kita mempelajari keindahan agama Islam ini, iman kita akan menguat. Semakin tinggi pengetahuan kita terhadap keindahan agama Islam ini, maka akan semakin tinggi pula keimanan kita. Yang keempat, wa minha anna min akbarid da'wati ila dinil islami syarha mahtawa alaihi minal mahasin allati yaqbaluha wa yataqabbaluha kullu sahibi aqlin wa fitratin salimatin. Kata beliau, sesungguhnya termasuk perkara yang paling besar dalam dakwah, mendakwakan agama Islam ini adalah menerangkan apa yang dikandung dalam agama Islam ini berupa keindahan-keindahannya, yang ini akan diterima secara otomatis oleh setiap orang yang memiliki akal yang sehat
dan fitrah yang masih selamat. Tatkala keindahan Islam itu dijelaskan kepada orang lain, maka karena Islam itu sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan akal manusia yang masih sehat, yang masih selamat, maka dia akan langsung menerimanya. Tidak ada kata tapi. Langsung dia akan tertarik. Ya. Sehingga kalau bisa kita tarik kesimpulan, maka faedah mempelajari keindahan Islam itu adalah ini merupakan metode yang sangat indah digunakan untuk berdakwah. Jadi ketika kita berdakwah, gunakan metode mengenalkan keindahan Islam kepada orang yang sedang kita dakwai tersebut. Sehingga dia akan tertarik. Oh, ternyata Islam itu luar biasa ya. Iya. Semuanya diatur dengan sedemikian rupa sehingga kehidupan itu bisa berjalan dengan baik. Mulai dari urusan yang paling besar sampai urusan buang hajat pun diatur dalam Islam. Orang-orang kafir itu ketika mereka hidup dalam kekuasaan orang-orang Islam, mereka merasakan kenyamanan yang luar biasa. Meskipun mereka membayar pajak keamanan, mereka merasakan ketenangan dan ketentraman yang luar biasa. Karena Islam mengharamkan perbuatan zalim kepada manusia secara umum, terlebih lagi kepada sesama muslim. Kemudian, falau tasadda lid'awati ila hadzal din rijalun yashrahuna haqa'iqahu. Seandainya ada para lelaki yang mau turun ke medan dakwah, mereka menjelaskan tentang hakikat-hakikat Islam dan menjelaskan kepada umat manusia kebaikan-kebaikan dari syariat Islam, lakana dzalika kafiyan kifayatan tammatan fi jadbil khalqi ilaihi. Tentu itu sangat cukup, bahkan sangat cukup, lebih dari cukup untuk bisa menarik hati orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Melalui apa? Menceritakan tentang keindahan agama Islam. Kenapa kok bisa begitu? Lima yarawna min muwafaqatihi lil masalihid diniyati wad dunyawiyah. Karena syariat Islam ini sangat bersesuaian dengan segala kebaikan dunia dan kebaikan agama. Kebaikan masalah agama dan kebaikan masalah dunia semuanya ada di dalam Islam dan tidak ditentang oleh akal sedikit pun. Akal mengakuinya. Fa innahu fi nafsihi yadfa'u kulla syubhatin tu'ariduhu. Kemudian faedah berikutnya, tapi dijadikan beliau dalam satu nomor itu, bisa kita jadikan faedah yang baru. Fa innahu fi nafsihi yadfa'u kulla syubhatin tu'ariduhu. Mengetahui keindahan Islam itu akan dengan sendirinya menolak setiap syubhat, kerancuan berpikir yang mungkin mampir ke telinga kita, dan itu akan tertolak dengan sendirinya. Karena kita tahu Islam itu indah. Sehingga ketika ada syubhat, apa itu? Tinggal kita katakan dalam hati kita, ente nggak ngerti Islam. Kalau saya kokoh, gitu. Kita bicara dalam hati, kokoh dalam keislaman. Bukan untuk sombong, bukan untuk pamer, bukan. Jadi kita merasa Islam nggak seperti itu. Kamu membenci Islam karena kamu nggak tahu Islam seperti apa. Betapa banyak para tawanan perang yang akhirnya masuk ke dalam agama Islam, melihat kepada keindahan agama Islam. Ditawan tapi Masya Allah diperlakukan dengan baik, dikasih makanan, dikasih minuman, diajak baik-baik untuk masuk ke dalam agama Islam. Dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, tidak kasar, senang orang. Ternyata Islam luar biasa. Kemudian, jadi ketika kita mengenal tentang keindahan Islam, itu akan membentengi diri kita dari serangan
syubhat. Ya, akan membentengi diri kita dari serangan syubhat. Syubhat itu kerancuan berpikir. Ya, pikiran ini dijadikan kacau. Itu namanya syubhat. Sehingga menjadi bimbang hati itu. Maka syubhat ini bisa ditolak dengan ilmu. Syahwat bisa ditolak dengan kesabaran. Dua fitnah besar yang ada di muka bumi ini dua. Bahkan semua fitnah muaranya kedua hal ini. Dua fitnah besar ini, fitnatus syahwat dan fitnatus syubhat. Ada kalanya kita selamat dari fitnah syubhat, tapi tidak selamat dari fitnah syahwat. Maka cara membentengi diri dari dua fitnah yang besar ini dengan ilmu dan kesabaran. Ilmu untuk membentengi diri kita dari syubhat, kesabaran untuk membentengi kita dari fitnah syahwat. Ya. Berikutnya, li'annahu haqqun makrunun bil bayanil wadih wal barahinil musila ilal yaqin. Karena keindahan Islam itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, ya, yang tidak bisa diragukan lagi tentang keindahannya. Demikian pula ya bukti-bukti yang jelas yang dapat menyampaikan kita kepada keyakinan. Ya, kita yakin secara pasti akan keindahan agama Islam. Kemudian, fa idza kushifa an ba'dhi haqa'iqi hadzal din sara akbar da'in ila qabulihi wa rujhanihi ala ghairihi. Apabila diungkap sebagian saja, bukan seluruhnya, sebagian saja dari hakikat agama Islam ini, maka ini akan menjadi pendorong yang paling besar untuk dapat diterimanya Islam dan menjadikan Islam ini lebih unggul daripada agama-agama yang lainnya yang ada di muka bumi ini. Kalau kita ungkap sebagian dari keindahan-keindahan Islam, apalagi semuanya, maka sudah betul-betul tidak ada tandingannya. Makanya Allah sudah mengatakan innad dina indallahil Islam. Kenapa hanya Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena enggak ada tandingannya. Kemudian wa'lam anna mahasinad din al-islami 'ammatun fi jami'i masailihi wa dalailihi. Kata beliau, ketahuilah, ilmuilah. Ya, jadi ketahuilah dengan pengetahuan yang pasti tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya keindahan agama Islam ini umum, mencakup segala aspek. Fi jami'i masailihi wa dalaili, mencakup semua aspek. Tidak hanya di satu sisi saja. Wa fi usulihi wa furu'ihi, mencakup dalam masalah usul, pokok-pokok dalam ajaran Islam. Ya, masalah ketauhidan misalnya, demikian pula masalah furu, masalah yang menjadi cabang-cabangnya. Masalah fikih misalnya. Kalau kita lihat satu persatu, maka luar biasa. Nanti akan disebutkan oleh beliau tentang keindahan Islam, beliau singgung masalah itu. Dari 21 poin yang ada. Kemudian, ya, tentang masalah puasa, zakat dan yang lainnya. Kemudian wa fi ma dalla alaihi min ulumis syar'i wal ahkam, dan juga apa-apa yang ditunjukkan oleh ilmu-ilmu syar'i dan hukum-hukum yang ada dalam Islam. Semuanya kalau dipelajari, diteliti dengan sebaik-baiknya, itu menunjukkan akan keindahan agama Islam. Wa ma dalla alaihi min ulumil kauni wal istima', demikian pula apa yang ditunjukkan oleh ilmu kaun, ilmu alam. Kemudian ijtima', ilmu sosial. Lihat bagaimana Islam mengatur interaksi dengan sesama manusia. Luar biasa. Islam tidak membiarkan adanya kezaliman yang terjadi di antara sesama manusia. Kalau kita menginginkan harta saudara kita, maka ada caranya. Tempuh cara yang halal agar kita bisa mendapatkan harta dari saudara kita. Dengan cara apa? Lakukan jual beli. Jangan merampas, jangan merampok, jangan menipu, jangan mencopet. Itu semuanya diharamkan di dalam agama Islam. Kemudian
Laisal qasdu huna isti'abu dzalika wa tatabbu'u. Maksudnya kata Syekh bukan berarti kita berusaha untuk mengumpulkan atau mengetahui secara lengkap, meneliti secara lengkap tentang keindahan Islam, bukan. Kenapa? Karena kalau untuk seperti itu yastad'i bastan katsiran, itu butuh waktu yang lama dan butuh keterangan panjang lebar. Jadi maksud beliau itu keindahan Islam ini kalau mau dibahas secara luas itu nggak akan ada habisnya, gitu loh, nggak akan ada habisnya. Kata beliau, wa innamal gharad, akan tetapi tujuannya itu adalah zikru amsilatin nafi'atin. Kita hanya sebutkan beberapa contoh saja. Saya tidak ingin membahas secara kompleks tentang keindahan Islam, itu terlalu luas, gak selesai nanti. Cuman akan saya turunkan beberapa contoh yang menunjukkan akan keindahan agama Islam. Yustadallu biha ala siwaha, yang dapat kita gunakan sebagai petunjuk untuk mengetahui keindahan-keindahan Islam yang lainnya. Wa yanfatihu bihal bab, dan membukakan kepada kita pintu liman aradad dukhul, kalau memang betul-betul ingin fokus, niat banget mempelajari tentang keindahan Islam secara totalitas. Wahia amsilatun muntasyiratun fil usuli wal furu'i wal ibadat wal muamalat. Dan contoh-contoh yang menunjukkan tentang keindahan Islam ini tersebar di mana-mana. Di dalam masalah pokok-pokok agama Islam, kita akan tahu tentang keindahan Islam. Di dalam masalah cabang-cabang atau furu agama Islam ini, kita juga akan tahu tentang keindahan Islam. Dalam masalah ibadat, kita akan tahu tentang keindahan Islam. Demikian pula dalam masalah muamalat, kita akan tahu tentang keindahan Islam. Dalam masalah rumah tangga, kata Nabi yang mulia SAW, la tadribu al-wajha wa la tuqabbih, atau la tadribil wajha wa la tuqabbih. Untuk muamalah dengan istri kita, semarah-marahnya kita, kata Nabi, jangan kau pukul wajah. Wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan. Dijelek-jelekkan istrinya, dihina dengan cacian yang macam-macam. Kata Nabi jangan. Atau menjelek-jelekkan wajahnya dia. Petunjuk Nabi tidak seperti itu. Ketika istri sedang tidak taat kepada suami pun ada caranya. Lihat bagaimana Islam memberikan solusi. Wanita itu tabiatnya bengkok, karena dia tercipta dari tulang rusuk yang paling atas. Tapi kata Nabi, idza dhahabta tuqimaha kasartaha. Kalau kau luruskan dia dengan paksa, kau akan mematahkan tulang rusuk yang bengkok itu. Enggak bisa. Tapi kalau kau biarkan, maka dia akan tetap dalam kebengkokannya. Makanya kata Nabi, fastausu bin nisa'i khaira. Maka sering-seringlah berbuat baik kepada kaum wanita. Berikanlah wasiat yang baik, berikanlah nasihat yang baik, pergaulilah para wanita atau para istri itu dengan pergaulan yang baik. Lagi bengkok dia, caranya dinasehati. Meskipun kita tidak suka dengan hal itu, bukan berarti langsung mukul, bukan berarti langsung menyiksa. Tidak ada aturannya. Jauh, dinasehati gak bisa, jauhi tempat tidurnya, jangan tidur bareng. Masih tetap dalam kebengkokannya, ya sudah, pukullah dia dengan pukulan yang tidak melukai dan tidak meninggalkan bekas. Kemudian hindari wajah, pukul bagian-bagian yang
katakanlah banyak dagingnya. Ya, kalau gemuk semuanya ada dagingnya. Ya, pukul cari bagian yang aman. Itu pun para ulama zaman dahulu dalam mempraktekkannya mukulnya dengan kayu siwak. Tahu kayu siwak, Pak? Bukan kayu penjalin. Kayu siwak. Apalagi rotan, apalagi sapu. Ada suami yang kadang kayak gitu. Istrinya dipukulin pakai sapu. Ya. Dipukulin pakai rotan, pakai sabuk. Na'udzubillah. Kalau cacat dia sendiri yang rugi. Nah, berikutnya fanaqulu kata beliau, fanaqulu musta'inina billah, maka kami katakan dengan memohon pertolongan kepada Allah. Jadi ini menunjukkan jamaah, di dalam setiap aktivitas kita jangan lupa untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya dalam setiap aktivitas kita, kalau memang tidak ada doa khusus, minimalnya katakan bismillah sebagai bentuk ya keterkaitan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau naik motor nggak tahu doanya, minimal baca bismillah. Mau masuk kamar mandi, kok lupa doanya, minimal baca bismillah. Mau menggauli istri, kok lupa doanya, minimal baca bismillah. Maka ini akan menjadi sebab kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, cintailah ucapan bismillah ini. Karena artinya apa? Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala berarti kita mengaitkan semua aktivitas kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap perlindungannya, kita berharap pertolongannya, kita berharap kemudahan darinya. Rajina minhu an yahdiyana. Maka pertama kita memohon pertolongan kepada Allah, karena kalau tanpa pertolongan dari Allah kita gak bisa apa-apa. Kemudian yang kedua, rajina minhu, kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala an yahdiyana, untuk memberikan petunjuk kepada kita untuk menulis seperti ini, kata Syekh. Maka tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan bisa nulis, kata beliau. Ketika Allah memberikan petunjuk, maka tulisan itu bisa tertata dengan rapi, bisa dipahami oleh orang-orang yang membacanya dengan pemahaman yang baik. Ya. Jadi secara nggak langsung Syekh ini mengingatkan kepada kita, jadi orang itu agar ya jangan kepedean. Jangan kepedean, tapi hendaknya kita selalu menggantungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimuna, dan kami berharap kepada Allah agar Allah mengajari ilmu kepada kami. Setiap pagi ada syariat tuh. Doa pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Jangan absen dari doa ini. Bahkan ketika sujud pun baca. Ya, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman. Jangan lupa. Minta ilmu tapi yang bermanfaat. Makanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, karena ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang enggak bermanfaat. Sehingga ketika kita mengatakan ilman nafi'an, ya Allah, ilmu yang bermanfaat saja ya Allah. Yang tidak manfaat jangan diajarkan kepada saya. Doa yang lainnya, Allahumma 'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani ya rabbal alamin. Ya Allah, ajarilah aku ilmu yang ilmu itu bermanfaat untuk diriku. Kemudian berikanlah manfaat untuk diriku atas ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Dalam artian, ya Allah, jadikan ilmu ini dapat aku amalkan. Setelah diajari, diamalkan, karena ilmu itu memanggil pemiliknya untuk mengamalkan, bukan untuk sekedar sebagai wawasan, tapi semangat untuk beramal. Sahabat itu mempelajari ilmu juga untuk diamalkan. Ya, jadi ilmu itu bukan hanya dalam lembaran-lembaran catatan kita saja, tidak.
tapi kita berusaha untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Itulah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Kita berusaha untuk mengamalkannya. Ya, enak tidak enak, selama itu kebenaran, amalkan. Insya Allah dengan kesabaran kita manis hasil akhirnya. Ya, sekalipun dimusuhi manusia, selama kita berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir, suatu hari manusia itu akan datang kepada kita dan respect kepada kita. Karena qulubu bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Allah yang menguasai hati kita, jemaah. Allah yang membolak-balikkan hati. Tatkala kita yang menjadi fokus kita adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadi ridha kepada kita dan manusia pun akan ridha kepada kita suatu saat nanti. Dulunya benci, sekarang menjadi tidak benci, insyaallah. Ya. Kemudian, wa yaftah lana min khazaini judihi wa karamihi, dan kami berharap kepada Allah, semoga Allah membukakan bagi kami pintu kebaikan dan kedermawanannya. Ma tasluhu bihi ahwaluna, yang dengan itu keadaan kita menjadi baik. Baiknya keadaan kita itu adalah karena kedermawanan Allah kepada kita, karena kebaikan Allah kepada kita. Ya, tidak pernah hentinya Allah itu mencurahkan nikmat kepada kita. Cuman manusia itu, kata Allah, innal insana la zalumun kafar. Cuman manusia itu sangat zalim dan sangat ingkar. Suka ingkar kepada kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu manusia, tabiat dasarnya manusia. Makanya Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku itu yang benar-benar bisa mensyukuri nikmat yang telah aku berikan kepada dia. Maka bukan berarti sedikit ini kita tidak berhak untuk masuk. Jangan mengikuti kebanyakan manusia yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi hendaknya kita menjadi bagian dari yang sedikit itu, yaitu berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tastaqimu bihi aqwaluna wa af'aluna, dan menjadi lurus ucapan dan perbuatan kita. Maka yang pertama kata beliau, al-misalul awwal dinul islami mabniyun ala usulil iman al-madhkura fi qoulihi ta'ala. Yang pertama, agama Islam itu dibangun di atas pokok-pokok keimanan yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya. Jadi agama Islam, contoh yang pertama kata beliau tentang keindahan agama Islam itu, yang pertama, agama Islam itu dibangun di atas usulul iman, pokok-pokok keimanan, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agama Islam mengajarkan kepada kita bagaimana membentuk keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengimani Allah Subhanahu wa taala itu rukunnya dua. Yang pertama, mengimani, tidak dikatakan beriman kepada Allah kalau enggak memenuhi dua rukun ini. Yang pertama, mengimani akan wujud atau keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu meskipun kita belum pernah melihatnya, tapi Allah itu ada. Ada napa mboten? Ada. Buktine napa? Lah kula panjenengan sedaya niki, siapa yang menciptakan? Allah. Alam yang tertata rapi sedemikian besarnya ini pasti ada yang mengadakan. Kalau kita katakan alam ini tidak ada yang menciptakan tapi ada dengan sendirinya, akal kita menolak. Kalau memang tidak ada subhat di dalam diri orang tersebut, ya, kita akan menerimanya. Enggak mungkin alam sebesar ini tertata sedemikian rapi dan indah, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengadakan, tidak ada yang mengatur.
Apalagi kalau kita berbicara tentang ekosistem, ya, ekosistem itu ya dibuat lingkaran kehidupan, ya, untuk hewan saja ini makan ini makan itu, kan gitu. Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Kemudian ikan bisa hidup, ini bisa hidup. Siapa yang ngasih rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin, ya. Jadi Allah itu ada, ya, dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Jadi yang pertama, mengimani akan eksistensinya Allah Subhanahu wa taala. Eksistensi itu keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan mentauhidkannya, mengesakannya, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu dalam 3 hal: rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah itu satu-satunya pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta ini. Itu rububiyah, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Uluhiyah berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan peribadatan, yang tidak boleh ada satu peribadatan pun kecuali hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dipalingkan kepada yang lainnya. Itu namanya uluhiyah. Kenapa? Karena tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Karena dialah satu-satunya zat yang mampu untuk menciptakan alam semesta ini. Ada tandingannya? Tidak ada. Dialah satu-satunya zat yang mengatur alam semesta ini tanpa ada teman, tanpa ada kawan, tanpa ada pendamping. Kalau kita dalam dunia kerja, nggak bisa kita kerja sendiri. Pasti butuh asisten, butuh para pendukung, butuh teman-teman, butuh rekan-rekan kerja untuk menyelesaikan kerjaan kita tersebut. Tapi Allah tidak. Maka tidak ada yang pantas untuk disembah selain Allah. Kecuali kalau ada yang mampu seperti Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak akan ada. Masa iya nggak ada? Iya. Allah katakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang semisal dengan Allah enggak akan ada. Karena kesempurnaan itu hanya milik siapa? Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian qulu amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Ya, dari Al-Quran, kemudian yang diturunkan kepada para nabinya. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub, turunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan cucu-cucunya Ya'qub. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Semua ini jemaah satu. Yang diturunkan kepada mereka ini apa? Tauhid. Semuanya kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ajaran tauhid. Semua dakwanya para nabi itu isinya adalah tauhid. Jadi poin yang pertama ini, agama Islam dibangun di atas pokok-pokok keimanan, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Islam itu, ya, di antara keindahannya adalah dia didasarkan kepada pokok-pokok keimanan, usulul iman, yaitu Islam itu mengajarkan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengimani keberadaannya dan mentauhidkannya, menjadikan dia satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Indahnya di mana? Ketika kita sudah menjadikan Allah sebagai sembahan kita, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Kenapa? Dia zat yang maha sempurna. Coba kalau yang disembah patung, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Memberikan manfaat gak bisa, menolak mudarat gak bisa. Dia sendiri aja kalau dipukul gak bisa balas kok. Ya. Jadi indahnya Islam itu ternyata menjadikan keyakinan kita itu, ya, beriman kepada zat yang maha sempurna. Ya, ini keindahan yang pertama. Jadi Islam dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, usulul iman. Dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi al-usulul 'azimatu allati amara Allah 'ibadahu biha
hiyal usulul lati ittafaqa 'alaihi al-anbiya wal mursalin. Pondasi yang agung yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya, itulah pondasi yang disepakati oleh para nabi dan rasul. Wahia, yaitu pondasi apa? Muhtawiyatun ala ajallil ma'arif wal i'tiqadat. Pondasi yang isinya itu berupa pengetahuan dan keyakinan yang paling mulia. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik pengetahuan adalah pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik keyakinan adalah keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang pencipta kita. Semakin kita mengenal Dia, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi keimanan kita. Semakin senang kita mempelajari tentang Allah, akan semakin kuat dan khusyuk hati kita, khusyuk ibadah kita, tenang hati kita, karena kita kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal imani bi kulli ma wasafa Allahu bihi nafsa ala alsinati rusulihi wa ala badril judi fi suluki mardatihi. Yaitu berupa apa? Pengetahuan-pengetahuan yang paling mulia dan keyakinan-keyakinan yang paling mulia itu berupa iman, mengimani setiap apa yang Allah sifati dirinya dengan sifat tersebut. Melalui, dan itu disampaikan melalui lisan para rasulnya, serta mengerahkan segala kemampuan kita untuk menempuh jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita mengenal Allah, maka mau enggak mau akan menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah, dan kita akan berusaha untuk bagaimana caranya agar Allah itu cinta kepada kita. Maka kita cari mana jalan-jalan yang diridhai oleh Allah, maka itu yang kita lakukan, gitu loh. Jadi ketika kita melakukan suatu ibadah, untuk siapa? Untuk Zat yang Maha Agung. Lillah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya hidupku, salatku, sembelianku, atau segala jenis ibadahku. Nusuk itu bisa maknanya semua jenis ibadah. Hidupku dan matiku untuk siapa? Berikan hidup dan mati kita lillah. Makanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, untuk masalah jihad nomor 1 mereka. Bahkan ada yang baru jadi kemanten. Malam pertama, pengantin barulah. Malamnya menggauli istri, paginya ada panggilan jihad. Belum sempat mandi junub. Jihad, meninggal di medan pertempuran. Dicari mana jenazah si fulan pengantin baru itu? Terbunuh dia. Di mana? Di sana. Ternyata jenazahnya sudah ada di pinggiran sungai dalam keadaan sudah termandikan. Masya Allah. Siapa yang mandikan? Ditanya siapa yang mandikan? Ada? Enggak ada, kita lagi sibuk perang. Ternyata dimandikan oleh para malaikat. Luar biasa. Yang mandikan malaikat loh. Ya, sudah bersih dia, Masya Allah. Karena belum mandi junub. Jadi dimandikan oleh malaikat. Luar biasa jemaah. Fadilun asluhu al-imanu billah. Pokok agama Islam ini, pokoknya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasamratuhu, buahnya kalau kita beriman kepada Allah, as-sa'yu fi kulli ma yuhibbuhu wa yarda. Kita akan berusaha untuk dengan sekuat tenaga menempuh setiap jalan yang bisa mendatangkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang jadi masalah itu bukan cinta kita kepada Allah jemaah, tapi bagaimana Allah itu cinta kepada kita. Setiap orang bisa ngaku aku cinta kepada Allah, bisa enggak? Bisa, tapi belum tentu Allah itu cinta kepada dia. Tapi kalau Allah sudah cinta kepada kita, sudah pasti kita pun cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menjadi fokus kita adalah bagaimana caranya Allah itu cinta kepada kita. Bagaimana caranya? Caranya lakukan segala sesuatu yang Allah cintai. Terus bagaimana caranya agar kita tahu sesuatu itu cintai oleh Allah atau tidak? Menuntut ilmu, gali ilmu dari Al-Quran, gali ilmu dari As-Sunnah. Di situ terdapat petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini loh yang aku cintai, ini loh yang aku sukai. Lakukan, maka dengan begitu kecintaan Allah akan kita
dapatkan. Kalau Allah sudah cinta dan ridha kepada kita, Allah umumkan di para malaikatnya bahwasanya dia cinta kepada fulan, para malaikat juga mencintainya, dan sebagai tempat kembalinya di mana? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ya. Ini keindahan Islam yang pertama. Jadi mengaitkan hati kepada Khalik. Bukan mengaitkan hati kepada makhluk. Apa enaknya mengaitkan hati kepada makhluk? Tapi kalau hati ini dikaitkan dengan Khalik, luar biasa. Tidak ada ruginya, untung terus. Karena dialah yang maha sempurna. Kita pengen apa-apa, Allah kasih. Bahkan kalau nggak diminta, itu marah. Coba manusia, sering diminta, marah tidak? Marah. Tapi Allah itu kalau nggak diminta malah marah. Sering diminta tambah senang. Makanya jangan pernah bosan untuk terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan setiap detik, setiap waktu, setiap kesempatan, khususnya waktu-waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara adzan dan iqamat. Manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sampaikan semua hajat kita. Yang paling utama minta surga, dijauhkan dari neraka, minta husnul khotimah, ya, minta kebaikan dunia dan akhirat. Ulang-ulang terus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tanpa memerinci apa yang kita inginkan dari kebaikan-kebaikan. Allah sudah tahu. Ini doa ini mencakup semuanya soalnya. Makanya dikatakan doa sabu jagat. Kita meminta kebaikan di dunia dan di akhirat sekaligus, Masya Allah. Hanya dengan mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan jagalah kami ya Allah dari azab neraka, berarti dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sujud baca doa itu, antara dua azan baca doa itu, Masya Allah. Ketika kita safar itu waktu mustajab, baca doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah. Begitu jemaah. Ya. Sedikit lagi, boleh sedikit lagi ini jemaah. 5 berapa menit lagi? Sudah. Ayo sudah. Besok lagi ya. Enak ngomongnya yang dengerin ini. Ya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini, ya, Allah berkahi, kita amalkan ya dalam kehidupan kita, dan semoga Allah senantiasa dan terus memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.